Gunung Tambora meletus, bak kiamat menyapa dunia. Gunung Tambora berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Gunung ini terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dompu yang mencakup lereng bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Bima yang mencakup lereng bagian timur dan utara. Sejarah mencatat, Gunung Tambora meletus dengan dahsyat tanggal 10 April 1815 atau 206 tahun silam. Dengan skala 7 VAE, The Foliance Explosivity Index, memuntahkan sekitar 120 juta ton belerang dioksida sejauh 4 km ke langit dan membentuk kaldera sepanjang 7 km. Dilansir dari sejarah dbbnpb.go.id, menuturkan bahwa dalam syair Kerajaan Bima, dahsyatnya letusan Gunung Tambora tersebut digambarkan sebagai wujud kemarahan dan kutukan Tuhan. Hal ini dituangkan dalam buku Loir Chamberti Loir. Waktu subuh fajar pun merekah, diturunkan Allah bala celaka. Adalah pada waktu tengah malam, meletuplah bunyi seperti meriam. Habislah terkejut sekalian alam, serasa dunia bagaikan keram. Pasir disangka hujan yang rintik, jauh di atap bunyinya menggeritik. Hari yang terang kelam berbalik, air yang hilir menjadi mudik, abu yang turun sebagai ribut. Rupanya alam kalam kabut, datangnya banjir mudik dari laut, terdampar ke darat perahu hanyut. Asalnya konon Allah Ta'ala marah, perbuatan Sultan Raja Tambora, membunuh Tuan Haji, menumpahkan darah, kuranglah pikir dan kira-kira. Chamberti Loir 2004, 267 hingga 268. Dalam berbagai sumber menjelaskan bahwa letusan Gunung Tambora ini terjadi pada hari Jumat. Kala itu, suara gemuruh terdengar menggelegar bak meriam perang. Muntahan lahar dan sambaran awan panas dengan suhu 800 derajat Celcius melululantakkan apa saja yang ia lewati. Binatang, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia terpanggang olehnya. Begitu juga dengan 3 kerajaan yang ada di sana. Kerajaan Pekat, Kerajaan Tambora, dan Kerajaan Sanggar lululantah tanpa menyisakan penghuni. 3 hari 3 malam bumi seolah enggan disambangi matahari. Pasalnya, berbagai wilayah Indonesia diselimuti oleh debu vulkanik yang menyebabkan gelap gulita. Dampak abu vulkanik telah merusak sumber pangan dan air minum, sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Wabah penyakit melanda. Dikutip dalam republika.co.id, diperkirakan memakan korban 71.000 jiwa. 11.000 sampai 12.000 diantaranya terbunuh secara langsung pada akibat letusan. Letusan Gunung Tambora memang bak kiamat menyapa dunia pada masa itu. Letusannya melebihi letusan Gunung Krakatau yang meletus pada 26 Agustus 1883. Pasalnya, letusan tersebut juga menyebabkan perubahan iklim dunia saat itu. Tahun berikutnya yakni 1816, seiring disebut sebagai tahun tanpa musim panas dengan adanya perubahan cuaca drastis di Amerika Utara dan Eropa akibat debu yang dihasilkan dari letusan. Peristiwa tersebut menyebabkan kegagalan panen dan kematian ternak massal yang pada gilirannya menyebabkan wabah kelaparan terburuk pada abad ke-19. Nasib baik berpihak pada Kerajaan Sanggar yang berada di lereng Gunung Tambora. Dilansir dari kompas.com, karena awan panas tak langsung mengarah ke timur, sehingga Raja Sanggar bisa menyelamatkan diri. Meski begitu, pasca bencana, Kerajaan Sanggar masih harus berjibaku keluar dari situasi sulit. Ini dijelaskan ketika kedatangan Ihwanul Belgia, Albert Kolvis, yang berkunjung beberapa tahun usai letusan, menyebut jika kondisi kerajaan sangat memprihatinkan dan miskin. Setiap ujian tentu ada hikmah yang diberikan Tuhan.
Coba diperhatikan. Sekarang betapa indahnya padang sapana yang menghiasi jalan menuju kaki Gunung Tambora dari Dompu hingga Calabai. Pinggir pantai Tambora dengan pasir hitamnya yang mengandung besi hingga bebatuan yang menghampar di luasan padang di bawah kaki Gunung Tambora yang dijadikan bahan bangunan masyarakat sekitar. Demikianlah sekelumit sejarah keganasan letusan Gunung Tambora Sobat Infonusa. Jika ada kekurangan dalam penyampaian narasi, silakan tulis di kolom komentar.